Second, atau yang kedua, does Harvard make you smarter? Apakah Harvard membuatmu lebih cerdas, lebih pandai, lebih pintar? Swimmer's body illusion, ilusi tubuh perenang. As essayist and trader, sebagai seorang penulis esai dan seorang pedagang, Nassim Taleb resolved to do something, ya, menyelesaikan untuk melakukan sesuatu about the stubborn extra pounds, tentang kelebihan berat badan beberapa pound he would been carrying, yang dia sedang bawa. He contemplated taking up various sports. Dia merenungkan untuk mengambil beberapa variasi olahraga. However, bagaimanapun, joggers seemed scrawny and unhappy. Pelari terlihat kurus, kering, dan tidak bahagia. And bodybuilders looked broad and stupid. Dan bodybuilder itu terlihat terlalu lapang, terlalu besar, dan bodoh. And tennis players dan pemain tenis, oh, so upper middle class, sangat kelas menengah ke atas. Swimmers though, mungkin appeal to him with their well-built, streamlined bodies. Body streamline, ya pokoknya fisiknya oke. He decided to sign up at his local swimming pool. Dia memutuskan untuk mendaftar pada kolam renang daerahnya. And to train hard twice a week. Dan untuk melatih dengan keras 2 kali seminggu. A short while later, beberapa saat kemudian, he realized that he had succumbed. Dia menyadari bahwa dia telah mengalah to an illusion, telah mengalah pada ilusi. Professional swimmers don't have perfect bodies because they train extensively. Ya, perenang profesional tidak memiliki body sempurna, badan yang sempurna karena mereka berlatih secara ekstensif atau secara ekstensif intensif, secara terus-menerus. Rather, tetapi lebih kepada they are good swimmers because of their physiques. Mereka adalah perenang yang baik karena fisik mereka. How their bodies are designed is a factor for selection. Bagaimana tubuh mereka didesain adalah sebuah faktor untuk seleksi, untuk pemilihan, and not the result of their activities, dan bukan hasil dari aktivitasnya. Similarly, ya demikian pula, female models advertise cosmetics. Model-model perempuan yang mengiklankan kosmetik. And thus, dan dengan demikian, many female consumers believe that this product make you beautiful. Banyak konsumen perempuan percaya bahwa produk ini membuatmu cantik. But it is not the cosmetic that make this woman model like. Tetapi ini bukan kosmetik yang membuat wanita-wanita ini menjadi seperti wanita model. Quite simply, atau sederhananya, the models are born attractive. Model itu terlahir atraktif, memikat, and only for the reason, dan hanya karena alasan ini, they candidates for cosmetic advertising. Mereka menjadi kandidat atau calon untuk pengiklanan kosmetik. As with the swimmer's bodies, seperti halnya tubuh swimmer, tubuh perenang, beauty is a factor for selection and not the result. Beauty atau kecantikan adalah sebuah faktor untuk pemilihan, seleksi, dan bukan hasilnya. Whenever we confuse selection factors with result, kapanpun kita memusingkan faktor-faktor seleksi dengan hasil, we fall prey to what Taleb calls the swimmer's body illusion. Kita jatuh dan kita menjadi mangsa pada apa yang Taleb sebut sebagai
Swimmer's body illusion, ilusi tubuh perenang. Without this illusion, half of advertising campaign would not work. Ya, tanpa ilusi ini, setengah dari kampanye pengiklanan tidak akan bekerja. But this bias has to do with more than just the pursuit of chiseled cheekbones and chest. Tetapi, bias ini has to do with, berkaitan dengan, more than just, lebih dari hanya sekedar the pursuit of chiseled cheekbones and chest, pengejaran dari tulang pipi dan dada yang terpahat. Maksudnya tirus dan dada bidang ya. For example, Harvard has the reputation of being a top university. Harvard memiliki reputasi menjadi universitas tingkat atas. Many highly successful people have studied there. Banyak orang-orang yang sangat sukses telah studi belajar di sana. Does this mean that Harvard is a good school? Apakah ini berarti Harvard adalah sekolah yang bagus? We don't know. Kita tidak tahu. Perhaps the school is terrible. Mungkin sekolahnya sangat buruk. And it simply recruits the brightest students around. Dan itu secara sederhana merekrut atau mengambil siswa-siswa yang cerdas di sekitarnya. I experienced this phenomenon at the University of Saint Gallen in Switzerland. Saya mengalami fenomena ini pada Universitas Saint Gallen di Swiss. It is said to be one of the top 10 business schools in Europe. Ini dikatakan sebagai salah satu dari 10 sekolah bisnis terbaik di Eropa. But the lesson I received, tetapi pembelajaran yang saya terima, were mediocre, biasa-biasa saja. Nevertheless, namun demikian, many of its graduates were successful. Banyak dari lulusannya itu sukses, berhasil. The reason behind this is unknown. Alasan dibalik ini tidak diketahui. Perhaps it was due to the climate in the narrow valley. Ya mungkin itu dikarenakan iklim di lembah sempit, or even the cafeteria food, atau bahkan makanan kafetaria. Most probable, kemungkinan besar, however, bagaimanapun, is the rigorous selection, adalah seleksi yang keras. All over the world, di seluruh dunia, MBA schools lure candidates. Sekolah-sekolah MBA memikat calon-calon with statistic, dengan statistik, regarding future income, statistik tentang pendapatan masa depan. This simple calculation is supposed to show that perhitungan sederhana ini seharusnya menunjukkan bahwa the horrendously high tuition fees, biaya pendidikan yang mengerikan tingginya, pay for themselves, membayar untuk itu over a short period of time, selama periode waktu pendek tertentu. Many prospective students, banyak calon mahasiswa, fall for this approach, jatuh atau termakan pada pendekatan ini. I'm not implying that, saya tidak menyiratkan bahwa the schools doctor the statistic, sekolah-sekolah menjadi dokter statistik, but still their statements must not be swallowed wholesale. Tetapi tetap saja pernyataan-pernyataannya tidak seharusnya ditelan secara besar-besaran. Why? Kenapa? Because those who pursue an MBA, karena mereka-mereka yang mengejar sebuah MBA are different from those who don't. Itu berbeda dari mereka-mereka yang tidak mengejar MBA. The income gap between both groups, deviasi atau kesenjangan pendapatan antara kedua grup ini berasal dari
a multitude of reasons. Banyaknya alasan that have nothing to do with the MBA degree itself. Alasan yang tidak ada hubungannya, have nothing to do with, tidak ada hubungannya dengan MBA degree itself, tingkat MBA itu sendiri. Once again, we see the swimmer's body illusion at work. Sekali lagi, kita melihat ilusi tubuh perenang bekerja. The factor for selection confused with the result. Faktor untuk seleksi bingung dengan hasil. So, if you are considering further study, jika kamu mempertimbangkan studi lebih jauh, do it for a reason other than a bigger paycheck. Lakukan untuk sebuah alasan selain dari terkait dengan bigger paycheck, gaji yang besar, gaji lebih besar. When I ask happy people about the secret of their contentment, ketika saya menanyakan orang yang bahagia tentang rahasia dari kepuasan mereka, I often hear answer like, saya sering mendengar jawaban seperti, you have to see the glass half full rather than half empty. Kau harus melihat gelas setengah penuh daripada setengah kosong. It is as if these individuals don't realize that ini seakan-akan orang ini tidak menyadari bahwa they were born happy and now tend to see the positive. Bahwa mereka terlahir bahagia dan sekarang cenderung untuk melihat positif in everything, di semua hal. They don't realize that cheerfulness, mereka tidak menyadari bahwa kegembiraan, according to many studies, menurut banyak studi, such as those conducted by Harvard's Dan Gilbert, seperti hal yang dilakukan oleh Harvard's Dan Gilbert, is largely a personality trait. Adalah sifat-sifat personal that remains constant throughout life, yang tetap konstan sepanjang hidup. Or as social scientist, atau sebagai saintis sosial, David Lycan and Auke Tellegen starkly suggest, menyarankan, trying to be happier is as futile as trying to be taller. Mencoba untuk menjadi lebih bahagia sama sia-sianya dengan mencoba menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, the swimmer's body illusion, ilusi tubuh seorang perenang, is also a self-illusion, juga sebuah ilusi diri. When those optimists write self-help books, ketika orang-orang optimis ini menulis buku-buku self-help, the illusion can become treacherous. Ilusi tersebut dapat menjadi berbahaya. That's why it is important to give wide berth to tips and advice. Itulah kenapa ini penting untuk memberi tempat tidur yang luas untuk tips dan advice, saran from self-help author, dari author self-help. For billions of people, untuk miliaran orang, these pieces of advice are unlikely to help. Sepotong-potong saran ini tidak memungkinkan untuk membantu. But because the unhappy don't write self-help books about their failures, tetapi karena orang-orang yang tidak happy, tidak bahagia ini tidak menulis buku-buku self-help tentang kegagalannya, this fact remains hidden. Fakta-fakta ini tetap tersembunyi. In conclusion, be wary when you are encouraged to strive for certain things. Berhati-hatilah ketika kamu didorong untuk berjuang untuk hal-hal tertentu.
Be it abs of steel. Jadikanlah itu otot perut baja. Immaculate looks, penampilan sempurna. A higher income, pendapatan lebih tinggi. A long life, hidup panjang. A particular demeanor, perilaku tertentu. Or happiness, kebahagiaan. You might fall prey to the swimmer's body illusion. Kau bisa saja menjadi mangsa dari ilusi tubuh perenang. Before you decide to take the plunge, sebelum kau memutuskan untuk mengambil langkah terjun bebas, look in the mirror. Lihatlah pada cermin and be honest about what you see. Dan jujurlah pada apa yang kamu lihat.